Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Radio Horror Official, tempat kisah nyata dan misteri bersatu dalam gelapnya malam. Malam ini, kita sampai pada akhir perjalanan seorang wanita kuat, seorang bidan. Dinas yang mengabdi jauh di pedalaman, tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib nyaris tak terlihat. Sudah terlalu banyak nyawa lahir di tangan. Tapi tak sedikit pula suara-suara yang tak berasal dari dunia ini memanggil namanya. Inilah bagian terakhir penutup dari kisah Bidan Dinas di Pedalaman. Sebuah kisah yang akan menggemparkan keimanan dan mengingatkan kita bahwa tugas mulia pun tak lepas dari ujiannya. Bersiaplah dan dengarkan sampai akhir. Karena setelah malam ini, kisahnya akan menjadi legenda, bukan hanya di dunia, tapi juga di antara mereka yang tak kasat mata. Pagi ini aku tidak masuk kerja karena tiba-tiba badanku demam tinggi. Aku juga sudah minum obat, tapi demamku tidak kunjung reda. Sekarang tubuhku malah menggigil. Wajahku tampak pucat saat kulihat di cermin. Kantung mataku juga mendadak hitam. Segera ku benamkan diri di atas kasur. Semakin lama tubuhku malah menggigil. "Dinda." Dengan suara serak ku panggil Dinda. "Iya, Mbak," sahutnya dari luar. Ku dengar langkah kakinya mendekat ke kamarku. "Mbak sakit?" tanya Dinda sambil melongokkan kepalaan dari balik pintu. "Iya, Dinda. Kalau kamu nggak keberatan, tolong ambilkan Mbak air hangat ya," pintaku sambil menggigil. "Iya, Mbak. Tunggu ya." Tak lama kemudian dia muncul kembali dengan membawa segelas air hangat. Aku meraih gelas itu dan menyeruput airnya. "Mbak, sakit apa? Sudah minum obat?" Dinda duduk di sampingku. "Aku demam, Din. Sudah tadi." Kuserahkan kembali gelas itu pada Dinda. "Semoga lekas sembuh, Mbak," kata Dinda. Dia lalu keluar dari kamarku. Selang beberapa saat ada seseorang yang mengetuk pintu kamar. Kudengar itu suara Pak Rahmat. Dia pun masuk, bersama istrinya, juga Dinda. "Mbak Maya sakit?" "Iya, Pak. Aku tidak bisa berbicara panjang lebar. Keadaanku semakin memburuk. Kamu demam, Mbak," kata istri Pak Rahmat setelah menyentuh keningku. "Aku mau ngomong empat mata sama Pak Rahmat," pintaku. "Ya sudah," jawab Pak Rahmat sembari melirik ke istrinya dan Dinda. Mereka berdua pun keluar dari kamar. "Tolong aku, Pak. Sepertinya aku terkena pelet," kataku. Pak Sukra terkejut mendengar pernyataanku. "Siapa yang melet kamu, Mbak?" "Pak Sukra." "Bajingan." Pak Rahmat geram. "Tolong aku, Pak. Kumohon." "Mah." Pak Rahmat memanggil istrinya. "Iya, Pak." Wanita itu pun masuk ke kamarku. "Tolong ambilkan kerisku di rumah. Ada di kolong ranjang kita," pinta Pak Rahmat. "Iya, Pak." "Kamu jangan khawatir. Aku akan melepaskanmu dari ilmu pelet itu," ujar Pak Rahmat. "Iya, Pak. Tolong aku." Semakin lama tubuhku malah semakin dingin. Beberapa saat setelah kami menunggu, istri Pak Rahmat muncul kembali dengan membawa keris. Ia menyerahkannya kepada Pak Rahmat. Keris itu kemudian dikeluarkan dari sarungnya. Pak Rahmat lalu menempelkannya di keningku. Aku memejamkan mata. Kudengar Pak Rahmat berkomat-kamit yang suaranya terdengar tak terlalu jelas. Entah apa yang sedang dia ucapkan. Tak lama setelah itu, ada sesuatu dari dalam perutku yang memaksa naik untuk keluar dari mulut. Kubuka mulutku lebar-lebar. Kedua mataku sampai berair karena menahan sakit. Aku merasa seperti ada benda tajam yang menyayat-nyayat isi perutku. Saat itu juga, dari dalam tenggorokanku keluar untayan rambut sebesar telunjuk orang dewasa. Rambut itu berlumur darah. Pelan-pelan Pak Rahmat menarik benda itu. Panjang rambut itu sekitar 1 meter lebih. Aku muntah-muntah setelah benda itu berhasil keluar dari dalam mulutku. Pak Rahmat kembali berkomat-kamit. Aku kembali memuntahkan sesuatu. Kali ini cairan. Itu jelas minuman yang diberikan Pak Sukra kemarin. "Kamu benar-benar terkena pelet si Sukra." Pak Rahmat memasukkan kembali kerisnya. "Aku mau pulang saja, Pak," kataku sambil menyeka bercak darah di bibir. "Kapan?" tanyanya lagi. "Besok saja.
Semoga keadaanku sudah membaik besok. Yah, kalau Mbak Maya pulang, aku sendirian dong, gerutu Dinda. Kamu nggak sendiri kok. Kan ada keluarga Pak Rahmat yang baik hati, ujarku. Tak lama kemudian, ada seseorang yang mengetuk pintu. Mbak Maya, itu suara Pak Sukra. Mau apa dia? Pak Sukra muncul. Dia membawa buah-buahan untukku. Mbak Maya sakit ya? Sapa Pak Sukra sambil tersenyum. Jangan mendekat kau bajingan, teriakku sambil melemparkan gelas ke wajahnya. Ada apa ini? Pak Sukra kaget karena tiba-tiba aku marah kepadanya. Jangan pura-pura bodoh kau Sukra. Aku tahu perbuatanmu. Kini Pak Rahmat membelaku. Maksud kalian apa? Tanya Pak Sukra. Kau pelet. Mbak Maya kan? Lanjut Pak Rahmat. Hei, kau Rahmat, Ustadz Gadungan jangan fitnah orang sembarangan ya. Mereka berdua terlibat adu mulut hingga menimbulkan kegaduhan. Saat itu juga Dinda berteriak sangat keras. Ia mengibaskan tangan kanannya dan seketika Pak Rahmat dan Pak Sukra terpental. Ada yang merasuki Dinda lagi. Sejak kematian emboknya, aku tahu kalau ada yang selalu mengawasi Dinda. Pak Rahmat meraih kerisnya. Ia kembali berkomat kamit sambil mengarahkan keris itu pada Dinda. Namun, tampaknya Dinda masih melakukan perlawanan. Bahkan suara Dinda berubah menjadi mirip sekali dengan suara emboknya. Astagfirullah, Mah, lari. Pak Rahmat meminta istrinya untuk lari, sementara itu Pak Sukra masih terkapar kesakitan. Jangan membuat keributan di rumahku. Sekali lagi, Dinda mengibaskan lengannya membuat Pak Rahmat terpental kembali. Keris yang tergeletak di lantai tiba-tiba melayang, Dinda yang mengendalikannya. Ia hendak melesatkan keris itu kepada Pak Rahmat. Dinda, jangan! Teriakku keris itu melesat ke arah Pak Rahmat dan untungnya masih dapat dihindari. Pada saat genting seperti itu, Pak Sukra malah kabur. Dia ketakutan melihat Dinda yang kesurupan. Wahai iblis, keluarlah dari tubuh anak ini. Bentak Pak Rahmat lalu ia berkomat kamit. Dinda tersenyum dingin. Dia mengangkat kedua tangannya. Seketika saja semua benda di ruangan itu melayang. Dengan kekuatan gaibnya, Dinda melesatkan benda-benda itu ke tubuh Pak Rahmat. Ia pun terjungkal. Kepalanya berdarah terkena benda tumpul. Dinda, cukup! Bentakku. Dinda menoleh ke arahku. Kedua bola matanya hitam pekat. Dia lalu berteriak sangat kencang, membuat telingaku berdengung. Pak Rahmat bangkit kembali. Dia merogoh sesuatu dari kantong celananya. Itu sebuah jimat yang terbuat dari kayu. Ia lemparkan jimat itu pada Dinda. Saat itu juga Dinda terkapar tak sadarkan diri. Pak Rahmat menyentuh kening Dinda sambil terus bergumam, entah apa yang dibacanya. Lalu terdengar sebuah benda yang bergetar di kamar Mbok Ibah. Pak Rahmat pun pergi menghampiri sumber suara itu. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan di dalam kamar Mbok Ibah. Tubuhku masih lemas dan sulit digerakkan. Sesaat kemudian Pak Rahmat muncul kembali dengan membawa sesuatu di tangannya. Mungkin iblis di dalam benda ini yang membuat Dinda menderita, ujar Pak Rahmat sambil menunjukkan benda itu padaku. Aku akan membakarnya, sambung Pak Rahmat. Keesokan, paginya, kondisiku sudah pulih. Pagi itu juga aku memutuskan untuk pulang. Pak Rahmat memesankan ojek untukku, sedangkan Dinda tampak sedih. Aku sebenarnya tidak tega meninggalkannya sendirian. Namun, keputusanku sudah bulat. Aku mau minta mutasi dan menjelaskan semua yang kualami di kampung ini. Sekitar jam 8 pagi, aku dan tukang ojek, yang aku sendiri tak tahu siapa namanya, masih terjebak di jalan yang rusak dan berlumpur. Saat kami sedang susah payah melintasi jalan itu, tiba-tiba dari kejauhan kulihat seorang lelaki yang mengenakan cupluk hitam berdiri menatap kami. Ia membawa sebuah balok kayu. Siapa itu, Pak? Tanyaku pada tukang ojek. Nggak tahu, Mbak. Siapa itu ya? Wah, jangan-jangan begal, jawab tukang ojek. Lelaki misterius itu lari menghampiri kami. Ia berhasil memukul kepala si tukang ojek hingga terkapar di kubangan lumpur, sedangkan aku lari ke arah hutan pinus. Lelaki itu mengejarku. Aku menangis sambil berteriak minta tolong. Semakin masuk ke dalam hutan pinus, suasana semakin remang.
karena cahaya matahari terhalang oleh rindangnya pepohonan. Sesekali aku menoleh ke belakang. Lelaki itu sudah membuka cupluknya. Dia ternyata Pak Sukra. Aku terus berteriak sambil lari sekuat tenaga. Tak lama kemudian, sebuah balok kayu menghantam kaki kananku. Aku pun terjatuh tepat di bawah akar pohon. Pak Sukra mendekatiku. Kulihat wajah mesum itu sangat bernafsu denganku. Maya, sekarang tidak ada yang bisa menghalangiku. Bangsat kau, akan kulaporkan kau ke polisi. Bentakku sambil meludahinya. Pak Sukra membuka bajunya. Dia lalu merangkulku, tapi aku mengamuk. Dia berusaha melucuti pakaianku. Sialnya dia berhasil membukanya. Aku tak bisa melawan cengkeramannya. Kali ini aku benar-benar pasrah. Dan saat ia sedang menciumi wajahku, tiba-tiba saja Pak Sukra tersentak. Dia mengerang dan berteriak seperti menahan sakit. Tubuh Pak Sukra lemas. Kuhempaskan tubuhnya. Ternyata ada golok yang menancap tepat di punggung kanan Pak Sukra. Aku juga kaget lantaran ada Dinda yang sedang berdiri di hadapanku. Kedua matanya hitam pekat, wajahnya penuh urat yang menonjol. Dinda, desisku. Napasku terengah-engah. Tubuh Dinda seketika lunglai. Ia pun jatuh terkapar di tanah. Sepulangnya dari kampung itu, aku tes keperawanan. Dan hasilnya keperawananku masih utuh. Pak Sukra tidak sempat menyetubuhiku malam itu. Aku yakin pasti Dinda juga yang menyelamatkanku. Bertahun-tahun lamanya, aku tidak mengunjungi kampung itu lagi. Entah seperti apa Dinda sekarang, mungkin dia sudah berkeluarga. Atau bahkan sudah punya anak. Yang jelas aku sangat berutang budi kepadanya. Sebab dia telah menyelamatkan keperawananku dari si Sukra sialan itu. Selesai, nantikan cerita horor selanjutnya. Agar tidak ketinggalan, klik subscribe di bawah ini.